Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jumpa lagi kita pagi ini dengan berkat Tuhan yang baru dan pengharapan yang baru dan semangat yang baru. Maka untuk itu mari kita berangkat bekerja, diberangkatkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam renungan hari ini kita mau diingatkan kembali akan renungan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu bagaimana sikap umum manusia menghadapi pencobaan atau pergumulan atau penderitaan. Sikap umum yang biasa yang pertama ketika penderitaan itu dihadapi yaitu bertanya-tanya apa salah dan dosaku. Yang kedua, sikap yang mengikut adalah menyalahkan, yaitu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa saya harus menghadapi penderitaan ini? Yang ketiga, lari dari persoalan, pergumulan, pencobaan, atau permasalahan yang dihadapi tadi dengan mencari hiburan yang lain. Dengan cara ini juga, masalah tidak akan pernah selesai. Yang keempat, menghadapi pencobaan atau persoalan itu di dalam Tuhan. Hari ini, di dalam bacaan kita, firman Tuhan mengajar kita supaya ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita, kita tidak menyalahkan Allah. Kita jangan pernah berpikir dan berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Kalau demikian, dari manakah datangnya pencobaan tersebut? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini, dalam Yakobus 1 ayat 14 ayat 15 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, pencobaan itu datangnya dari pikiran kita sendiri. Maka, supaya pencobaan itu jangan datang, hendaklah kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya ketika iblis menggoda kita, kita tidak menyimpulkan hal mana yang baik dan mana yang benar sehingga jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ketika iblis datang kepada kita, kita berdoa, memohon agar Roh Kudus menuntun, membimbing kita, supaya keinginan kita letakkan di atas dasar firman Tuhan, supaya keinginan tersebut seturut dengan keinginan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan. Pencobaan memang akan selalu kita hadapi, tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika pencobaan kita hadapi, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri, apalagi jangan sampai berputus asa. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Maka menangkanlah pencobaan itu dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan berbahagia. Selamat memenangkan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan. Kami diajar bahwa pencobaan itu datang dari pikiran kami dan godaan iblis. Maka ketika kami diperhadapkan dengan pencobaan, tolong ajar kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Roh Kudus yang memimpin hati akal pikiran kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan tersebut, tetapi dapat memenangkannya, sehingga kami boleh berbahagia. Lepaskan semua jemaat dari pergumulan Tuhan, pergumulan pribadi mereka,
pergumulan keluarga, dan pergumulan persekutuan di tengah jemaat. Baik karena persoalan kehidupan keseharian dalam perekonomian, baik karena pergumulan penyakit, demikian juga pergumulan karena pekerjaan dan masa depan. Segala hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.